warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nahru Jauhar dari Prodi PAIA. Dan dalam mata kuliah pengembangan kurikulum ini, alhamdulillah saya kebagian kelompok nomor 7 yang beranggotakan saya sendiri, Bapak Miftahul Huda, dan juga Mbak Mafatihur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian guru. Secara umum, guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Definisinya adalah seorang yang mengabdikan dirinya untuk suatu ilmu dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan. Mengacu pada pengertian itu, seorang guru atau pendidik memiliki tugas ataupun tanggung jawab untuk mengajar, melatih, dan mendidik, baik dari sisi intelektual maupun dari akhlaknya. Guru juga memiliki tugas, dan di antara tugas-tugas itu yaitu 1. Mengajar peserta didik. Dalam hal ini, fokus utama kegiatan mengajar adalah dalam hal intelektual, sehingga para murid mengetahui tentang materi dari suatu disiplin ilmu. 2. Mendidik para murid. Kegiatan mendidik ini bertujuan untuk mengubah tingkah laku murid menjadi lebih baik. Dan seorang guru juga harus menjadi teladan yang baik bagi para muridnya, sehingga para murid dapat memiliki karakter yang baik sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. 3. Melatih peserta didik. Nomor 4. Membimbing dan mengarahkan. Nomor 5. Memberikan dorongan pada murid. Poin terakhir dari seorang guru yakni dengan memberikan dorongan kepada para muridnya. Bentuk dorongan ini bermacam-macam. Satu contoh dengan memberikan hadiah dengan beberapa syarat tertentu. Dengan hal ini, murid akan lebih cenderung bekerja keras untuk menggapai hal tersebut. Dalam hal ini, tentunya nanti juga akan berkaitan dengan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dan peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Akan menyampaikan materi tentang pengembangan kurikulum. Baik, mungkin langsung saja sebelum memulai pembahasan tentang pengembangan kurikulum ini, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Secara substantif atau inti dari kurikulum itu adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini isi dari kurikulum ini bukan hanya terdiri dari sekumpulan mata pelajaran atau pengetahuan atau informasi, namun lebih dari itu juga merupakan satu kesatuan pengetahuan dan juga cara yang digunakan dalam menyampaikan pengetahuan itu sendiri. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan ketika mengulas atau mengkaji tentang isi kurikulum. Yang pertama adalah isi kurikulum yang didefinisikan sebagai bahan atau materi pembelajaran. Artinya adalah pengetahuan atau informasi yang terbukukan dalam wujud mata pelajaran yang akan disampaikan kepada murid. Nah, bahan itu tidak hanya berisikan informasi faktual, tapi juga mencakup keterampilan dan juga konsep-konsep, dan termasuk hal sikap dan nilai yang dihasilkan dari pengetahuan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu proses pembelajarannya. Proses pembelajaran di sini ada dua elemen, yaitu metode menyampaikan dan juga metode menganalisis atau mengevaluasi hasil belajar itu sendiri. Nah, seperti telah saya sebutkan tadi bahwa antara isi materi atau mata pelajaran itu sangat erat kaitannya dengan metode penyampaian materi itu sendiri.
keduanya ini tidak bisa dipisahkan, namun dapat dinilai secara berbeda menurut kriterianya masing-masing. Nah, maka ada dua hal kemudian yang perlu diperhatikan atau kriteria yang harus kita ketahui, baik isi maupun metode. Di sini harus signifikan sehingga hasil dari belajar bisa efektif dan dapat meraih hasil yang diinginkan. Nah, masalah isi atau bahan pelajaran yang dimaksud di sini, kriterianya yang pertama yaitu pentingnya mata pelajaran secara tradisional telah diseleksi dalam bentuk mata pelajaran. Yang kedua, pentingnya proses saat diseleksi, isi mampu mempertimbangkan pentingnya mata pelajaran dan bisa mencapai keseimbangan di antara keduanya. Bahkan berbagai mata pelajaran membentuk tidak hanya isi yang unik tapi juga cara-cara berpikir. Kemudian bahan mengajar, pengembangan kurikulum memiliki sumber-sumber untuk bahan yang akan diseleksi dan telah mengalami beberapa peningkatan yang cepat. Kebutuhan penyeleksian secara rasional mengaplikasikan kriteria yang rasional dalam menentukan isi pengajaran ke dalam suatu kurikulum merupakan sebuah kebutuhan. Lalu keberadaan pengetahuan siswa ini juga penting untuk diperhatikan ketika menyeleksi isi pelajaran. Isi bagi siswa telah diketahui sebagai pertumbuhan yang utama. Nah, sehingga yang terjadi adalah tepat sesuai dengan sasaran yang kita inginkan. Lalu dalam hal ini setiap kriteria diaplikasikan ke dalam semua isi yang diajarkan. Tidak terdapat kriteria yang dapat berdiri sendiri. Maka dari kriteria-kriteria yang dimaksud sebagai petunjuk untuk menyeleksi itu atau bahan kurikulum, yaitu adalah pertama validitas. Artinya isi yang otentik, mutakhir dan memuaskan dimasukkan, sedangkan yang tidak sesuai kriteria mungkin dapat dieliminir atau dihilangkan terlebih dahulu untuk sementara dalam rangka penyesuaian kebutuhan. Yang kedua, signifikansi, yaitu fundament antara mata pelajaran dan mencakup berbagai ragam tujuan. Yang ketiga, minat, berarti prinsip belajar dan motivasi menganjurkan bahwa isi harus disesuaikan dengan minat siswa, sehingga proses belajar pun menjadi lebih produktif, tepat sasaran, karena berdasarkan dari minat atau kecenderungan yang dimiliki oleh peserta didik atau dalam hal ini siswa atau murid. Lalu keempat, kemampuan belajar. Maka isi yang dipelajari harus dapat diadaptasi untuk dicocokkan dengan kemampuan siswa. Yang kelima, konsistensi dengan realitas sosial dan bisa memberikan orientasi yang paling berguna di dunia di sekeliling siswa. Relevan dengan kenyataan sosial agar siswa lebih mampu memahami fenomena dunia atau perubahan yang terjadi. Artinya mata pelajaran ini haruslah sesuai dengan lingkup pergaulan siswa itu atau masyarakat yang mengitari perkembangan peserta didik. Yang keenam, manfaat. Asas manfaat berarti isi yang paling berguna bagi siswa dalam menyelesaikan kondisi mereka sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketujuh, keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi. Berikutnya, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini menunjukkan bahwa kurikulum ini juga tidak berdiri sendiri atau bukan satu hal yang terlepas dari konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya di mana pendidikan ini diselenggarakan. Lalu harus juga sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya kurikulum ini senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Secara umum isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu logika, etika, kemudian estetika. Nah, inilah, maka berdasarkan pengelompokan isi kurikulum tersebut, pengembangan isi kurikulum harus disusun berdasarkan bahan kajian atau topik yang dapat dipelajari siswa
dalam proses pembelajaran dan berorientasi pada standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, ini materi mengenai pengembangan kurikulum. Peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Sebagai developer kurikulum, guru diberi kewenangan untuk mendesain kurikulum madrasah. Peran pengembangan kurikulum ini terkait erat dengan karakteristik, visi dan misi sekolah atau madrasah, serta pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Pelaksanaan peran ini dapat dilihat dengan pembuatan dokumen kurikulum, pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan muatan lokal atau mulok sebagai bagian dari struktur KTSP. Guru dituntut aktif, kreatif, dan komitmen tinggi dalam penyusunan dokumen kurikulum PAI, seperti mengikuti in-house training tentang konsep dasar dan pengembangan kurikulum, berperan aktif dalam tim perekayasa dan pengembangan kurikulum sesuai dengan kelompok mata pelajaran, kemudian berperan aktif dalam penyusunan standar isi dan standar kompetisi lulusan atau SK, dan juga berperan aktif dalam penyusunan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD serta pemetaannya. Sebagai adapter kurikulum, guru memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal, terutama kebutuhan siswa dan daerah. Dalam fase ini, tugas pertama seorang guru adalah memahami dengan baik karakteristik sekolahnya, lalu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan daerahnya, baru membuat desain kurikulum sekolah sesuai kebutuhan sekolah dan masyarakat lokal. Untuk memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat di sekitar madrasah atau sekolah, dimulai dari mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap madrasah atau sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk menelaah dan mendata berbagai keadaan dan kebutuhan sekitar madrasah yang bersangkutan. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai pihak yang terkait di daerah sekitar madrasah yang bersangkutan. Berbagai jenis kebutuhan ini dapat mencerminkan fungsi muatan kurikulum lembaga, antara lain untuk 1. Melestarikan dan mengembangkan kajian kitab kuning, 2. Meningkatkan amaliyah salafiyah, 3. Meningkatkan kemampuan wirausaha. Guru memiliki peran sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Melaksanakan peran sebagai peneliti, guru mempunyai tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Hanya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi atau model pembelajaran dan lain sebagainya. Metode yang digunakan oleh guru dalam meneliti kurikulum adalah penelitian tindakan atau PTK dan lesson study. PTK adalah metode penelitian yang berangkat dari masalah yang dihadapi guru dan mengimplementasi kurikulum. Melalui PTK, guru berinisiatif melakukan penelitian sekaligus melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, PTK bukan saja dapat menambah wawasan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, akan tetapi secara terus-menerus guru dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Sedangkan lesson study adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan orang lain, baik dosen, guru mata pelajaran yang sama atau guru satu kelas tingkatan yang sama atau guru lainnya, dalam merancang kegiatan untuk meningkatkan mutu belajar siswa dari pembelajaran yang dilakukan oleh salah satu guru dari perencanaan pembelajaran yang dirancang bersamaan atau sendiri. Kemudian diobservasi oleh teman guru yang lain dan setelah itu mereka melakukan refleksi bersama atau hasil pengamatan yang baru saja dilakukan. Guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan semester atau rencana pembelajaran, tetapi juga dalam penyusunan kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Selain itu, guru bukan hanya berperan sebagai pengguna, tapi perencana, pemikir, penyusun, pengembang, dan juga pelaksana dan evaluator kurikulum.
kurikulum PAI merupakan tuntutan peran yang harus dilakukan guru adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai ilahiyah yang selaras dengan religiusitas Islam terhadap mental siswa. Nilai ilahiyah tersebut berkaitan dengan konsep tentang ketuhanan dan segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Nilai ilahiyah berkaitan dengan nilai-nilai keimanan, ubudiyah, dan muamalah. Dalam hal ini, guru harus berusaha sekuat mungkin untuk mengembangkan diri siswa terhadap nilai-nilai tersebut. Peran guru dalam penumbuhan nilai-nilai ilahiyah akan lebih meningkat jika disertai dengan berbagai perubahan, penghayatan, dan penerapan strategi dengan berkembangnya jiwa guru yang disesuaikan dengan jiwa siswa, sehingga dipahami bersama bahwa guru PAI harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan kurikulum PAI dengan berbagai cara yang bersifat adaptif, kreatif, dan inovatif. Sekian dari kelompok kami, ada